Rumusan masalah yang kelima, yaitu fungsi investasi waktu dan uang. Bagi pribadi, aktivitas menabung akan lebih terencana dan berjalan baik dengan memahami TVM. Kamu dapat mempertimbangkan jumlah uang yang perlu disimpan dengan tujuan yang ingin kamu capai dengan uang tersebut. Kamu juga jadi tahu kapan harus menggunakan uangmu, apakah lebih baik dipakai sekarang atau waktu mendatang. Bagi perusahaan, uang bukanlah perihal yang main-main dalam lingkup perusahaan. TVM bermanfaat untuk menghitung dan merancang anggaran produksi, pengembangan produk secara inovasi. Tadi dapat menjadi investasi perusahaan yang lagi-lagi perlu TVM untuk mengetahui apakah investasi ini menguntungkan perusahaan atau tidak. Bagi investor, konsep TVM adalah dasar kegiatan berinvestasi. Investor akan dengan hati-hati mencari peluang dan waktu yang tepat untuk menginvestasikan uangnya. Dengan pengetahuan ini, berdasarkan pertimbangan return, risiko, inflasi, dan lainnya, mereka bisa meraup profit lebih banyak. Yang pertama, mencegah terjadinya inflasi setiap tahun, meningkatkan nilai uang, meningkatkannya sumber penghasilan, mendapatkan efek compounding atau bunga bergulung, mencapai financial freedom, terlatih bertanggung jawab. Nilai waktu dan uang terbagi menjadi dua, yaitu present value atau nilai sekarang adalah nilai uang saat ini yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Yang kedua, future value atau nilai masa mendatang adalah nilai yang akan datang dari uang yang diinvestasikan sekarang. Yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian investasi atau keuntungan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, biaya investasi. Biaya yang dikeluarkan di awal kegiatan investasi disebut dengan biaya investasi. Biaya investasi biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap seperti biaya untuk gaji, sewa gedung, dan lain-lain. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung kepada jumlah barang yang diproduksi, seperti biaya-biaya bahan baku. Yang ketiga yaitu MAC, tingkat bunga dan marginal efisiensi investasi. Terbagi menjadi dua, yaitu marginal efficiency of capital dan tingkat bunga. Yang kedua, efisiensi marginal modal atau efisiensi marginal investasi.